kita itu memaksakan keinginan kita tanpa melihat kepunyaan kita. Maksudnya kepunyaan kita maunya yang wah, tapi budget kita rendah. Ujung-ujungnya apa? Gengsinya main di situ, utang kayak ada kayak Iya bener. Nah kan jawabannya, lah malu buat apa gitu kan? Malu buat apa? Lu nggak pernah malu, lu nggak pernah malu. Ketika mereka mau main ke rumahku, ya keadaannya seperti itu ya nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa, nggak harus malu. Nah justru teman-teman yang seperti itu mereka yang bisa bertahan lama gitu. Iya bener banget. Hanya singgah sementara, ya udah sekedar itu doang. Bahkan setelah lulus mereka masih sering main gitu. Bener. Sama kayak punya aku sih. Jadi kalau misalnya kita, udah apa yang kita punya udah, gak usah maksain. Iya nggak usah maksain. Apalagi maksain keinginan kita dan mengurangi kebutuhan kita. Nah itu kebutuhan kita. Sering masalahnya. Kita itu memaksakan keinginan kita tanpa melihat kepunyaan kita. Maksudnya kepunyaan kita maunya yang wah, tapi budget kita rendah. Ujung-ujungnya apa? Gengsinya main di situ, utang kayak ada kayak bener. Supaya pandangannya itu biar dilihat orang lain gua nggak tahu di belakangnya seperti apa. Bener. Yang kadang-kadang orang lain nggak tahu kan kayak gitu. Kayak seolah-olah memandang orang lain yang punya aset yang lebih bagus, aset yang lebih banyak, kehidupan mereka seneng gitu. Wah, dia punya motor baru nih. Punya motor baru nih, kayak seneng ya. Iya elah nggak lihat, maksudnya nggak mikir dulu belakangnya kayak gimana, mereka cara dapetinnya gimana, terus dengan aset itu mereka bahagia atau enggak. Iya bener. Iya. Siapa tahu kayak misalnya tetangga kamu tuh beli motor baru. Terus wah tetangga kita beli motor tuh. Terus kamu misalnya kalau udah nikah terus motor baru tuh. Langsung meriang. Papa kapan beliin aku motor baru gitu. Padahal istri kamu nggak tahu kalau tetangga kamu itu kredit. Kayak gitu. Sebenarnya kredit nggak masalah selagi penghasilan kita itu mencukupi buat angsuran-angsurannya gitu loh. Kalau seumpama penghasilan kita sedikit gitu, maksudnya nggak cukup buat kehidupan kita sehari-hari, ya udah ngepres lah, maksudnya pas-pasan lah, sisa mungkin sedikit dengan cicilan yang sangat besar, ya malah jadi pusing sendiri. Iya bener. Iya kan. Malah petaka buat kita sih. Iya. Kalau mainin gengsi nggak ada habisnya. Nggak ada habisnya. Dan kita nggak munafik. Kita pasti nanti juga akan menjalani juga ada rasa gengsi lagi ke depannya. Pasti itu. Karena kita manusia, guys. Iya, itu kan gengsi di sehari-hari ya. Iya. Gengsi dalam mungkin kalau kayak mengambil jurusan atau mengambil universitas juga bisa sangat pengaruh sekali kan. Bener. Aku setuju. Terutama bagi yang mau masuk perguruan tinggi atau planning mau kemana, nggak sesuai budget orang tua atau gimana. Iya bener. Kan karena sekarang emang kasusnya ya emang udah banyak yang tahu maksudnya. Kalau mahasiswa zaman dulu perguruan tinggi mengandalkan mahasiswanya untuk mengangkat perguruannya, mengangkat nama kampusnya. Tapi dilihat-lihat di tahun sekarang ini, zaman sekarang ini kebanyakan malah mahasiswa yang mengandalkan nama kampus buat menaikkan ya harga dirinya atau martabatnya gitu kan, seolah-olah wah dia kuliah di universitas yang wah terkenal. Kayak kampusku ya. Ditanya kampus mana? Kampus ini. Itu mana sih ya? Udah dijelasin. Kuliah di mana? Di Magelang. Kampusnya apa? Apa sih kampus apa sih? Enggak salah. Ini jangan salah. Universitas Negeri Tidar Magelang adalah salah satu universitas yang sangat diperhitungkan, universitas negeri banyak sangat diperhitungkan. Oke, jangan salah. Iya kebanyakan mengandalkan gengsi, maunya yang wah gitu, nggak ngelihat perjuangan orang tuanya mampu atau enggak. Iya benar. Kadang kalau misalnya aku baru ingat sih kalau ngomong soal perguruan tinggi ya. Jadi kebanyakan juga teman dari kita ini pengalaman. Mereka asal pilih jurusan, yang penting aku di univ itu, yang univ paling keren, paling khalifah kayak gitu. Hanya demi sebuah alma mater. Tadi kayak kamu yang bilang itu.
iya biasanya lihat passing grade yang rendah gitu atau Iya. gimana ya. Iya kalau itu gimana ya, soalnya nggak sesuai passion biasanya. Iya, bener. Nyeselnya ketika udah masuk Mm. atau ya udah jalanin aja, yang penting aku dapat ijazah dari kampus yang namanya dakwah gitu kan. Nah, Nah itu biasanya. Ya itu pilihan masing-masing sebenarnya Iya, sih kalau soal jurusan sih. Dilihat-lihat juga sih kalau jurusan itu justru banyak yang kesesat jurusan juga gitu. iya. Tapi itu aku nyontohin sebagai salah satu Iya, gengsi lah. itu bukan ya, mungkin topik lain Ya sih. gitu, benar sih. Hmm. Gengsi itu dalam sebuah mahasiswa perguruan tinggi. Terus kalau dari kamu nih, Eh, kamu kan udah pengalaman sih, udah pengalaman. Kita udah pernah mengalami namanya gengsi. Nah, dan kita juga pasti akan berusaha sebisa mungkin untuk manage gengsi itu agar tidak berlebihan dan bisa menghilangkan lah. Walaupun itu aku pikir itu susah. sesuatu yang Yang cukup mustahil mustahil. sebagai manusia dengan apa daya ya. Iya bener. Yang munafik kita lah ya. Iya. Terus, nah pas waktu itu kamu menanggapi kok bisa sadarnya itu gimana? Sadar apanya? Pas aku nggak gini masa aku gengsi kayak gitu. Ya itu pikirnya dipandang-pandang itu ketika ke mandang ke belakang Ya. itu serasa aneh gitu, aneh aja. Kok gini ya? Iya aneh. Kok aku ngapain kayak gini ya? Justru kita kan sadar itu setelah beberapa waktu gitu. Itu bener. So kita dulu potongan rambut seperti itu karena gengsi, gaulnya seperti apa dulu kan. Ternyata setelah kita lihat foto kita dulu, ih kok alay banget ya kan. Kalau di yes. So alay atau gimana Iya. gitu. Manyun-manyun. Itu kan gengsi. Bercanda-bercanda. Ya udah. Terus untuk sekarang nih kamu memanage gengsinya itu gimana sih? Ya lebih ke mikir sih. Iya bener. Mikir dalam hal gimana? Ya maksudnya tentang apa yang kita inginkan sesuai dengan kemampuan kita Iya. dan sesuai manfaat kita sebenarnya itu ada enggak. Seumpama kita beli apa kayak jam mewah gitu. Iya bener. Budget kita seberapa, terus fungsinya seperti apa gitu. Iya. Apa kita mengandalkan wah gaul nih biar pandangan orang lain itu bagus nih, orang kaya nih. Biar dipuji. Biar sebenarnya puji enggak, malah justru membuat kadang-kadang orang yang irian, orang yang dengkian itu malah justru kepengen gitu. Ya contoh lah maksudnya contoh simpel dalam kehidupan, posting foto sama pacar itu sebenarnya urusannya apa gitu. Membagi kebahagiaan bullshit banget, kebahagiaan apaan itu. Membagikan perbucinan mereka Nah, iya. dong. Justru bagi yang sedang ingin berpacaran itu menjadi rasa iri dan dengki. Nah, itu memunculkan perasaan negatif pada diri orang lain, salah kan? Iya benar. Nah, itu maksudnya impactnya pada diri kita sendiri itu apa ketika kita menuruti suatu keinginan kita gitu loh. Iya. Kayak misalnya ya tadi kamu juga bilang sih, kamu terus ya ampun. Aku juga bilang kan kalau misalnya kita itu misalnya dalam sebuah gengsi, kayak misalnya di barang lah ya. Kita lihat dulu kita butuh enggak? Iya, kita butuh Cuma atau enggak. keinginan doang. Apalagi kita kayak anak kos gini kan, kita punya uang misal 300.000. Ya. Kebutuhan kita buat makan buat itu sekian. Ketika di awal bulan dihabisin buat beli barang yang nggak guna, That's right. ya kayak aksesoris apa, kayak gelang, kayak kalung, kayak yang nggak guna. Ini buat apa gitu loh. Ini buat makan. Terus di belakang-belakang kita makan apa sehari sekali, makan mie instan gitu. Itu menyiksa diri, Bos ya. Bener sih. Ya itu. Bener sih. Kalau aku instan terus nih gimana nih? Berarti belum bisa membagi kebutuhan gitu kan. Bukan gue, gak ada yang bisa dibagi. Awal bulan gengsi-gengsi makan di warung yang mehong-mehong kan. Gimana terus ya gitu. Jadi itulah ya satu. Terus tadi kamu udah nanggapin caranya tadi gimana kan? Terus dari kamu nih buat solusinya Solusi apa? buat teman-teman yang lagi nonton, lagi yang
untuk kedepannya atau lagi yang ngalamin gengsi atau gimana, terus solusinya buat teman-teman gimana tuh? Seperti yang tadi aku bilang, gengsi sih gengsi tapi jangan gengsi. Oke. Ya udah, ya itu kembali lagi, pikirkan dulu apa yang kita inginkan. Kita inginkan, ya maksudnya kebutuhan ya. Pikirkan apa yang kita inginkan. Ingin sebuah kebutuhan atau ingin menonjolkan diri aja gitu. Kita lebih memprioritaskan kepada kebutuhan, bukan keinginan semata gitu. Kebutuhan kan sesuatu hal yang kalau kita nggak kita cukupin, itu akan memberi dampak yang buruk pada diri kita. Tapi kalau keinginan, ya udahlah, kalau keinginan itu nggak bisa dicapai dengan pikiran logika yang positif, ya udah mungkin lain kali kalau ada rezeki aku bisa lah beli ini. Itu keinginan kan, seperti itu kan. Jadi kalau nurutin keinginan doang nggak ada habisnya. Jadi yang diprioritaskan dulu kebutuhannya. Kebutuhan kalian, benar-benar sih. Los. Nggak salah narasumber. Oke, ada tambah lagi, Mat? Udah lah, omonganku itu omong kosong. Wah, gitu. Kita ngomong kayak gini karena kita pengalaman gitu. Bukan berarti kita cuma ngambil dari nyontoh dari orang lain atau teori dari orang lain atau lihat video dari orang lain. Ya, kita ngomong kayak gini karena pengalaman kita ya, Mat ya. Enggak sih. Iya. Dari pengalaman kita nggak bisa ngomong kayak gini karena kita nggak pengalaman. Bukan tong kosong, sudut pandang. Ada suara apa tuh? Tong kosong itu kan nama aku. Nama belakang. Nama udah rasa. Iya. Kayak gitu sih. Kalau dari aku sih, aku nambahin aja sih. Buat apa gengsi? Emang sih kita sebagai manusia nggak munafik. Kita pernah mengalami gengsi dan pasti juga kita akan juga menjalani namanya fase gengsi. Tapi kita harus berpikir, kita buat apa gengsi? Coba deh, kita tampil apa adanya. Dengan apa adanya, teman-teman kita, lingkungan kita juga akan menerima kita dengan apa adanya, guys. Oke? Kayak gitu. That's right. Tepuk tangan dong. Aduh, jatuh. Gitu. Gimana guys? Susah. Aku susah banget ya. Jangan matang dah. Oke, yang terakhir, Mat. Apa? Terakhir ya. Jadi berapa lama kau jomblo? Wakanda forever. See you next time. Kampret. Ini pertanyaan titipan dari Jangan. Ya, ini terakhir ya. Closing statement lah. Ya. kayak pakar gitu closing statement. Iyalah, biar kita keren dikit. Kalau diambil ya, hidup itu sebenarnya simple kalau kita memandang semuanya itu sesuai dengan kebutuhan dan kita merasa cukup. Dan kuncinya adalah bersyukur sebenarnya sih. Kalau kita menuruti hawa nafsu untuk memperoleh sesuatu hal yang sebenarnya tidak kita butuhkan, terlalu kita memandang diri kita harus dipandang baik oleh orang lain, itu nggak pernah cukup gitu. Iya benar. Itu sih. Kuncinya bersyukur sih. Iya benar. Aku juga sama sih. Closing statementnya adalah bersyukur. Bersyukur itu emang kata yang mudah, cuma satu kata, bersyukur. Tapi susah dijalani, guys. Kita kadang lupa, malah bisa remehin dan melupakan arti dari bersyukur itu. Coba deh kalian bersyukur, pasti akan merasakan apa itu nikmat yang hakiki, gitu ya. Kita masih sama-sama belajar tentang bersyukur sih. Iya, kita juga masih belajar, kita juga masih banyak salah juga dalam hal ini dan lupa juga. Dan kita cuma bisa saling mengingatkan lah ya, satu sama lain lah ya, Mat ya. Ya. Keselin banget. Sebarkan satu kebaikan. Walaupun itu Iya, sebarkan walaupun sedikit kebaikan. ya, bener. Ya udah. Udah, itu aja. Mungkin cukup lah. Cukup. Gak ada omong lagi atau promo diri sendiri? Udah. Udah, Mat? Udah. Oke.
Oke, thank you banget, Bo. Semoga malam minggu kalian enjoy. Dan aku sama Muhammad pamit undur diri and see you for next video and bye.